练。136小队队长，跟谁学的？别灰心，再换一个。你咁好唔係俾鎮壓咗啦咩？郑义儒。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Slay the God episode ke-9. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya pertarungan Chie bersama dengan para anggota baru yang melawan pasukan elit bertopeng masih tetap berlanjut. Yang dalam pertarungan tersebut, Sheng bersama dengan anggotanya telah memojokkan pasukan bertopeng, yang setelah itu adanya Chie bersama dengan rombongannya yang membantu Sheng. Yang dalam pertarungan itu Chie menghadapi sang kapten dari pasukan elit bertopeng, sedangkan teman-temannya Chie menghadapi para pasukan elit bertopeng lainnya. Yang dalam pertarungan duelnya Chie melawan sang kapten juga merupakan agen dewa yang memiliki kekuatan dewa waktu. Dan dalam pertarungan tersebut sampai pada akhirnya pemenang dalam pertarungan itu adalah Chie yang bisa memotong topengnya dari sang kapten. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan komandan yang berada di depan monitor melihat kemenangannya Chie. Dan di sini mereka semua tak percaya bahwasanya Chie lah yang menjadi pemenang dalam pertarungan duel mereka berdua. Hal ini merupakan pertama kalinya adanya seorang baru yang dapat mengalahkan seorang senior. Tetapi di tempat pertempuran tersebut, Choi Yuan sebelumnya yang telah menggunakan kekuatan dari 10 Raja Hitam tiba-tiba saja tidak terkontrol dan masih menyerang anggota lainnya, yang membuat sang kapten dan juga Chie dengan segera menghentikan Choi Yuan. Dengan di sini mereka berdua menghadapi Choi Yuan, yang sampai pada akhirnya di sana Bailey memberikan harta divine-nya kepada Chie yang merupakan harta penstabilan kekuatan Forbidden Ruin, yang dimana hal itu pun berhasil membuat Choi Yuan kembali tersadarkan diri. Dan setelah semua masalah beres pun mereka bertemu dengan sang komandan, yang lalu mereka pun memperbaiki asrama dan juga kekacauan yang tadi telah terjadi. Yang di sini juga sang kapten menggunakan kekuatan Forbidden Ruin-nya untuk memperbaiki bangunan-bangunan yang telah hancur menggunakan kekuatan dari pemunduran waktu, yang sampai pada akhirnya asrama itu telah kembali dan semua orang pun bisa beristirahat di dalam asrama tersebut. Dan kemudian pun pada keesokan harinya sang kapten bertemu dengan sang komandan Yue, dan di sini sang kapten bertopeng tampak begitu cool di hadapan dari komandan Yue, membuat komandan Yue pun merasa jengkel, menapuk pundak dari sang kapten dan menyuruh kepada ia untuk tidak bertingkah cool di hadapan dirinya. Dan setelah itu pun mereka membicarakan tentang Chie yang sebelumnya telah memenangkan pertarungan melawan duel sang kapten. Yang dalam pertarungan sebelumnya mereka menyadari bahwasanya Chie memang merupakan orang yang sangat hebat, dan karena sebelumnya sang kapten kalah, di sini sang komandan dan juga sang kapten ternyata telah berbicara kepada Chie sebelumnya untuk meminta kepada Chie berpura-pura kalah, yang dimana ini demi para anggota baru penjaga malam tidak lembek karena tidak melakukan pelatihan. Jadi di sini mereka diminta untuk berpura-pura kalah agar program pelatihan tetap berlanjut dan agar para murid baru mendapatkan disiplin dan siap untuk menjadi anggota penjaga malam. Teman-teman Chie yang mendengar itu sedikit keberatan, tetapi Chie menerima saran itu karena ia setuju juga dengan sang komandan bahwasanya para anggota baru harus tetap menerima pelatihan. Jika tidak, maka mereka semua akan menjadi anggota The Night Watcher yang lemah. Yang hal itu pun membuat sang kapten dan juga komandan Yue merasa kagum kepada Chie karena tidak hanya memiliki kekuatan agen dewa yang kuat, tetapi juga memiliki pemikiran yang hebat. Yang setelah itu pun hari-hari bagi Chie
Cie bersama dengan temannya di dalam kamp pelatihan militer tetap berlanjut, yaitu dengan mereka melakukan pelatihan di bawah pengurusan dari sang komandan yang dalam pelatihan itu mereka menjalani pelatihan yang keras sampai membuat mereka semua merasa kewalahan. Kemudian pun pelatihan Cie bersama teman-temannya tetap berlanjut yang dalam pelatihan mereka sekarang berhadapan dengan instruktur baru yang berasal dari Korea bernama Instruktur Han. Dan di sini Bailey mendapatkan giliran pertama untuk belajar dengan Instruktur Han, yaitu dengan mereka akan belajar teknik berpedang. Dan kocaknya dalam pelatihan ini si Bailey menggunakan harta dari Forbidden Ruin yang ia lupa menonaktifkan, membuat Instruktur Han sedikit merasa malu, yaitu seperti Instruktur Han yang menyerang ke arah dari Bailey, tetapi Bailey dilindungi oleh Forbidden Ruin-nya yang berupa adanya perisai spiritual. Dan lalu Instruktur Han kembali lagi menyerang si Bailey, tetapi harta Forbidden Ruin lainnya yang merupakan sebuah gelang pembakar malah membakar pedang kayu dari Instruktur Han, membuat Instruktur Han pun semakin malu dan ia menyuruh kepada Bailey untuk kembali ke tempat duduk. Dan lalu pun Cie mendapatkan pelatihan selanjutnya dengan Instruktur Han, yang setelah Cie memasuki arena pertempuran, Instruktur Han bertanya kepada Cie, apakah kau juga memiliki benda Forbidden Ruin dalam pertarungan duel ini? 但没关系，我下手不会很。 Cie menjawab dirinya tidak memilikinya. Hal ini pun membuat Instruktur Han merasa bersemangat karena dirinya percaya diri bisa memberikan pelajaran kepada Cie tanpa harus merasa malu dengan Bailey sebelumnya. Yang di sini juga Instruktur Han menganggap bahwasanya Cie merupakan orang yang lemah. Kemudian pun Instruktur Han mulai menyerang ke arah Cie menggunakan pedang kayunya, tetapi Cie mampu menahan serangan tersebut membuat Instruktur Han pun sangat kaget. Yang dalam pertarungan mereka berdua, Instruktur Han mencoba untuk menyerang ke arah Cie semaksimal mungkin, tetapi semua serangan dari Instruktur Han malah dapat ditangkis oleh Cie yang di sini membuat Instruktur Han merasa kewalahan. 别点脸。136小队队长，哎，跟谁学的？ Karena tidak adanya satu pun serangan yang dapat mengenai Cie dan semua serangan itu dapat diblokir oleh Cie. Lalu Instruktur Han pun bertanya kepada Cie siapa orang yang telah mengajarimu teknik berpedang. Cie menjawab bahwasanya itu merupakan mantan komandannya yaitu Kapten 139. Lalu pun Instruktur Han menyuruh kepada Cie untuk mundur. Dan di sini pun Instruktur Han berniat untuk mencari orang yang lebih lemah agar dirinya bisa mendapatkan kemenangan dan membuat para murid ini merasa kagum dengan dirinya. Yang di sana pun Instruktur Han berniat untuk menantang seorang perempuan yaitu Molly, yang setelah Molly naik ke arena pertempuran, Instruktur Han sadar bahwasanya ia telah salah memilih lawan. Karena baru saja Molly memperkenalkan dirinya, tiba-tiba saja Molly mengeluarkan aura kekuatan yang sangat dahsyat membuat Instruktur Han pun sangat ketakutan. Yang langsung ia pun menyuruh kepada si Molly untuk segera kembali ke tempat duduk. Jadi si Guru Han ini benar-benar berniat untuk mencari murid yang lemah agar dirinya bisa membanggakan dirinya di hadapan para murid baru. Dan di sini Guru Han semakin kebingungan siapa orang yang dapat membuat dirinya merasa bangga dengan mengalahkan salah satu murid pada rekrutan baru ini. Tetapi Guru Han sekarang semakin kebingungan karena semua orang ini tampak memiliki kekuatan hebat mereka masing-masing. Dan di sana ia melihat Chao Yuan yang tampak seperti orang yang pendiam. Jadinya pun Guru Han menantang kepada Chao Yuan. Chao Yuan pun maju ke arena pertempuran dan di sana Guru Han menyuruh kepada Chao Yuan untuk mengambil pedang kayu dan mulai melakukan duel dengan dirinya. Chao Yuan tidak mau melakukan hal tersebut dengan dirinya menjawab bahwasanya ia tidak bisa menyentuh sesuatu pedang yang dapat membuat dirinya tidak terkontrol. Tetapi Guru Han menjawab bahwasanya itu hanyalah pedang kayu, tidak akan bisa melukai siapapun juga. Mendengar itu pun membuat Chao Yuan menerima saja perkataan dari Guru Han yang lalu ia pun mengambil pedang kayu tersebut. Dan benar saja setelah Chao Yuan mengambil pedang kayu itu, tiba-tiba saja Chao Yuan tidak terkendali dengan dirinya terpengaruh oleh kekuatan gelapnya yang seketika membuat kekacauan di sana. Dan Chao Yuan dengan kekuatan pedang gelapnya menghajar pedang Han sampai membuatnya hancur. Orang-orang yang berada di sana sangat panik dan mereka semua berlarian untuk menyelamatkan diri. Dan di saat itu rombongannya Cie pun berniat untuk membantu Chao Yuan menggunakan harta Forbidden Ruin dari sebuah solar
Lasiban milik dari Bailey yang dapat menekan kekuatan yang sebelumnya juga dapat menekankan kekuatan Chou Yuan. Yang dengan harta tersebut pun mereka bisa menenangkan si Chou Yuan. Kemudian pun pada malam harinya, di saat mereka sedang makan malam, Chou Yuan datang ke tempatnya Chie untuk memberikan Chie sedikit makan malamnya kepada Chie untuk menjalini ikatan pertemanan dengan Chie. Melihat hal ini pun membuat Bailey penasaran apa tujuan Chou Yuan mendekati Chie. Di sini pun Chou Yuan menjawab bahwasanya ia membutuhkan bantuan dari Chie untuk menyembuhkan dirinya dari kekuatan terkutuk yang tidak bisa ia kendalikan, yang dimana guru dari Chou Yuan sebelumnya telah memberikan petunjuk kepada Chou Yuan bahwasanya adanya seseorang di camp pelatihan yang dapat menyembuhkan dirinya. Dan setelah Chou Yuan mencari-cari, Chou Yuan pun pada akhirnya memiliki firasat yang besar bahwasanya Chie merupakan orang tersebut. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja para anggota elit bertopeng datang ke tempat kantin itu juga, dengan mereka juga ingin makan malam di sana dan mereka mendapatkan sambutan istimewa dengan mendapatkan meja pribadi. Tetapi di saat itu sang kapten mengajak kepada Chie untuk makan bersama mereka karena di sini sang kapten ingin bertanya kepada Chie dengan pertanyaan beberapa hal. Chie menerima hal itu, ia pun bergabung bersama dengan sang kapten. Yang hal ini pun membuat para murid baru lainnya melihat Chie yang mendapatkan privilege dapat duduk bersama dengan para senior, mereka merasa iri. Setelah Chie duduk bersama dengan sang kapten, Chie pun bertanya kepada sang kapten, bagaimana kau bisa mendapatkan kekuatan agen dewa? Sang kapten pun memberikan cerita kepada Chie waktu ia kecil dirinya pulang dari sekolah, dirinya tak sengaja ditabrak oleh pengemudi yang mabuk, yang pada saat itu dirinya tidak bisa menghindar, tetapi tiba-tiba saja waktu berhenti seketika, dan di sana pun ia bertemu dengan agen dewa waktu yang memberikan kekuatan kepada dirinya tetapi tidak secara gratis, yang dimana adanya sebuah kontrak yang dimana di sini sang kapten diminta untuk mencari sebuah tempat yaitu tanah para dewa yang berasal dari mitologi Jepang. Tetapi di sini sang kapten sampai sekarang belum pernah bisa menemukan lokasi tersebut. Jadi bisa dibilang hutangnya dari sang kapten ini masih belum bisa terbayarkan oleh dewa yang telah memberikan kekuatannya waktu. Sang kapten bertanya kepada Chie, bagaimana dirimu mendapatkan kekuatan agen dewa? Apakah kau juga mendapatkan kontrak sama sepertiku? Chie menjawab dirinya tidak memiliki kontrak seperti itu, tetapi kekuatan itu tiba-tiba saja diberikan kepada dirinya waktu dirinya bertatapan dengan sang agen Serapi, yang hal itu pun entah mengapa dirinya langsung mendapatkan kekuatan tersebut. Mendengar hal itu membuat sang kapten merasa iri kepada Chie karena Chie tidak memiliki kontrak tetapi memiliki kekuatan agen dewa tingkatan tinggi. Tetapi juga hal ini membuat sang kapten merasa khawatir kepada Chie karena Chie kemungkinan akan menjadi target dari agen dewa kuno, yaitu para kelompok yang berniat untuk mengumpulkan para agen dewa sebagai kelompok mereka. Dan di sini ternyata sang kapten telah menjadi incaran dari agen dewa kuno tersebut sampai 4 kali berturut-turut diincar oleh mereka. Tapi untungnya sang kapten dapat melarikan diri dari mereka dengan bantuan dari teman-temannya yang selalu membantunya. Sang kapten juga menyarankan kepada Chie bahwasanya Chie juga harus mencari teman membantunya dalam menghadapi situasi yang hampir sama dengan dirinya. Yang di sini Chie sendiri telah memiliki teman-teman tersebut, tetapi di saat mereka makan tiba-tiba saja mereka mengalami kondisi tidak tersadarkan diri, membuat mereka semua pun pingsan termasuk Chie, yang ternyata makanan mereka telah diberikan obat tidur. Singkat cerita, pada saat mereka telah tak sadarkan diri, tiba-tiba saja mereka telah berpindah tempat di sebuah tempat yang berada di belakang gunung. Dengan di sini mereka juga telah memakai rompi pemberat, membuat berat tubuh mereka menjadi lebih berat sampai 39 kg. Dan lalu pun sang komandan memberitahu pelatihan mereka selanjutnya, yang dimana mereka disuruh untuk keluar dari gunung ini dengan naik ke atas puncak. Yang di atas puncak tersebut adanya sebuah bendera yang dapat membuat mereka lolos
lolos pada ujian ini jika mereka dapat meraih bendera itu. Tetapi dalam ujian ini mereka juga akan mendapatkan tantangan yang dimana adanya drone yang dapat menembakkan persenjataan mereka ke arah dari para peserta dengan sebuah senjata asap. Jika mereka terkena tembakan dari drone itu, maka mereka akan gagal, tetapi mereka juga dilarang untuk menyerang drone tersebut. Jadi mereka akan disuruh untuk bisa mencapai tujuan dengan selamat tanpa melakukan penyerangan. Dan jika mereka mendapatkan tembakan drone sebanyak 5 kali, maka rompi mereka akan menyentuh mereka dan mereka juga akan gugur pada pertarungan ini. Yang bagi mereka yang gugur, maka mereka akan mendapatkan hukuman, yaitu dengan mereka akan menjawab pertanyaan dan menjawabnya dengan jujur dengan menggunakan harta Forbidden Ruil The Truth of Ring, yang dimana jika seseorang menggunakan harta tersebut, maka mereka akan menjawab semua kejujuran termasuk aib-aib memalukan dalam hidup mereka. 我都吓哭了，我笑得好大声，我又只要出局，你们就会有同。怎么得鸡群阴婚啊？你就费了好大劲才把我举。 Jadi bisa dibilang jika mereka kalah pada kompetisi ini, maka mereka akan mendapatkan hukuman dengan menjawab pertanyaan memalukan dengan jujur, seperti hal-hal konyol, berak di celana, percintaan yang memalukan, dan banyak lagi. Pokoknya hal-hal yang bisa membuat harga diri mereka jatuh. Hal itu pun seketika membuat orang-orang di sana menjadi ketakutan jika mereka mendapatkan hukuman tersebut. Dan lalu pun ujian dimulai, tetapi sayangnya setelah itu ceritanya berakhir juga. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 彻底沦为普通人，镇压你们的禁区，你们都可能会再被淘汰。会的112名新兵，甚至会想去寻死，绝望，会痛苦。如今大象内。一点点。136小队队长，哎，跟谁学的？别灰心，再换一个。你正好你们被征调走了没？郑义儒。